Halo, para manusia lemah yang masih suka minta uang jajan dengan orang tua. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film Get Smart yang dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang staf administrasi yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi agen intelijen pertama kali sepanjang karirnya. Bagaimana ia akan menyelesaikan misi pertamanya? Sebelum kita ke videonya, jangan lupa matikan lampu, kunci pintu, dan check it out. Hey yo, chubby cheeks check. Di awal film kita diperlihatkan sebuah satelit yang mengawasi beberapa orang dan juga karakter utama kita yang bernama Maxwell Smart. Yang diperankan oleh Steve Carell, ia membawa laporan atas penyelidikan yang dilakukannya. Saat tiba di kantor, Max dihampiri oleh dua orang rekan kerja Max yang suka menghina dan membuli Max. Bahkan mereka juga membuli dua orang lemah lainnya. Kita sebut saja dengan Budi dan Roma. Budi dan Roma adalah pengembang alat-alat canggih di satuan intelijen tersebut. Setelah Max, Budi, dan Roma berbincang, diperlihatkan juga agen 23 yang diperankan oleh The Rock. The Rock baru saja pulang setelah selesai menyelesaikan misi. The Rock adalah agen terbaik yang dimiliki staf intelijen, di mana saat ia memasuki ruangan, ia mampu menangkap lalat dengan mudahnya. Bahkan ia juga sangat dihargai oleh rekan kerjanya, sangat berbanding terbalik dengan si cupu Max. Setelah sambutan hangat, Max mempresentasikan hasil laporannya. The Rock yang melihat teman di samping main HP segera mengambil HP tersebut kemudian mematakan. Hal itu dilakukan The Rock karena melihat Max yang tidak dihargai dan meminta Max untuk terus melakukan paparan atas laporannya. Scene film pun berubah di mana kita diperlihatkan sebuah organisasi KOS yang sedang memindahkan cairan radioaktif dan kemudian mereka meledakkan bangunan tersebut. Di lain sisi, Max dan The Rock sedang latihan, di mana saat latihan Max pun masih menjadi bahan bully. Setelah selesai latihan, Max dipanggil oleh kepala intelijen, sebut saja dengan Daddy. Daddy mengatakan sangat puas akan hasil kerja Max. Max beranggapan bahwa ia akan dipromosikan untuk menjadi agen lapangan, namun Daddy sangat puas akan hasil penyelidikan yang dilakukan Max sehingga tidak mungkin dipromosikan karena tidak ada yang lebih baik daripada Max untuk bekerja di belakang komputer. Max yang mendengar hal itu mencoba untuk menenangkan dirinya, di mana ia berbicara dengan anjing. Max sangat ingin menjadi agen lapangan agar ia dapat dihargai oleh teman-temannya. Saat Max sudah cukup menenangkan dirinya, ia ditabrak oleh seorang wanita yang kita sebut saja Sandra. Setelah sedikit berbincang, Sandra pun pergi dan Max kembali ke kantor. Setiba di kantor, Max terlihat terkejut dengan keadaan kantor yang sudah berantakan. Saat Max hendak memeriksa keadaan sekitar, Max ditodong sebuah pistol oleh Sandra. Dan ternyata Sandra juga adalah agen intelijen. Max dan Sandra yang mendengar suara segera bersiap. Max mengambil sebuah selang pemadam kebakaran dan meminta Sandra untuk mencari bantuan saat sumber suara sudah cukup dekat. Max dengan sigap menghidupkan selang tersebut dan menghajar mereka semua. Dan ternyata yang Max hajar adalah kepala intelijen dan juga rekan-rekan Max. Mereka pun segera melakukan rapat. Atas kejadian tersebut, Max dan Sandra yang diutus untuk menyelesaikan misi karena organisasi KOS telah berhasil mencuri semua data agen. Max yang mendengar hal itu pun berteriak untuk menenangkan dirinya. Saat Max hendak pergi, Budi dan Roma memberikan alat baru kepada Max sebagai bentuk support mereka. Scene berpindah ke dalam pesawat. Max dan Sandra sedikit berbagi informasi tentang mereka. Di sini juga kita mengetahui mengapa Sandra diutus di misi ini, karena Sandra baru saja melakukan operasi plastik. Tiga data yang dicuri belum dicocokkan dengan keadaan Sandra yang sekarang. Saat Sandra dan Max sedang berbincang, Sandra menyadari ada orang lain yang berada dalam pesawat. Kita sebut saja Kali, yang diperankan oleh The Great Kali, salah satu pegulat SmackDown. Max yang melihat ada permen karet yang berada di sepatunya mengambil korek api kayu untuk membersihkan sepatunya. Namun penumpang mengira Max ingin meledakkan pesawat tersebut sehingga Max diamankan. Max yang merasa telah dekat dengan tempat mereka terjun meminta izin untuk ke dalam WC. Dengan bantuan alat yang diberikan Budi dan Roma, Max mencoba melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Setelah berusaha payah, Max akhirnya berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan juga dapat terjun langsung tanpa parasut. Sandra yang menyadari hal tersebut segera menyusul Max, diikuti oleh Kali. Setelah terjun dari pesawat, Sandra dengan cepat menghampiri Max dan membuka parasutnya. Kali yang melihat hal itu mengeluarkan pisau untuk merobek parasut Sandra. Setelah parasut Sandra robek, Sandra meninggalkan Max untuk merobek parasut Kali. Setelah selesai merobek parasut Kali, Sandra kembali kepada Max. Dengan cepat Kali juga menghampiri Sandra dan Max sehingga Sandra diapit oleh dua buah timun, di mana hal itu membuat serabi lempit Sandra basah. Max yang tak mau berbagi serabi lempit mengajar timun Kali, namun tak terjadi apa-apa. Karena mereka sudah cukup dekat dengan daratan, Sandra mencium Kali hingga membuat Kali shock dan melepaskannya. Sandra dengan cepat menarik parasut cadangan sehingga mereka dapat mendarat dengan baik.
Setelah hal itu membuat Max dan Sandra cekcok karena ulah dari Max yang belum memiliki pengalaman di lapangan sama sekali. Namun Max mengatakan nilai ujian Max lebih baik 8 poin dari Sandra. Kemudian Sandra mengacukan pistol dan memukul Max. What was that? Di lain scene, The Rock marah kepada Daddy karena ia tak bisa bekerja di ruangan. Dengan alasan The Rock adalah agen terbaik yang dimiliki intelijen. Scene kembali berpindah melihatkan Max dan Sandra telah sampai di sebuah restoran. Max yang curiga dengan dua pengunjung di sana mencoba menguping pembicaraan mereka. Saat Max mendekati dua orang tersebut, jam Max yang mempunyai radar radioaktif berbunyi sehingga Max dan Sandra mengikuti mereka. Saat sedang mengintai, Max mencoba untuk melumpuhkan para penjaga dengan cara meniupkan panah yang telah dilapisi obat bius. Alih-alih meniup, Max malah mengisap panah tersebut yang membuat Max pingsan. Saat Max sudah sadar, ia melihat Sandra yang aduhai dan Max kebingungan bagaimana ia dapat berganti baju saat ia pingsan. Max dan Sandra pun mencoba memasuki rumah tersebut dengan cara sedikit memberi asupan kepada penjaga. Saat tiba di dalam, Max dan Sandra mencari kritik. Max mengatakan mencari kritik di dalam pesta sama dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Namun kritik yang terpesona atas kecantikan Sandra menghampiri Sandra dan mengajak Sandra untuk berdansa. Max yang cemburu akan hal itu meminta wanita seksi untuk berdansa dengannya. Sehingga terjadi duel dansa di antara mereka. Dansa pun dimenangkan Max dan cewek seksi tersebut. Setelah mendapatkan informasi, Max dan Sandra menyelinap untuk memasuki kamar kritik. Sandra memberikan contoh kepada Max bagaimana cara untuk melewati keamanan dengan cara meliuk-liuk hingga Sandra berhasil. Saat Max sudah sedikit lagi berhasil, tiba-tiba ada tikus yang memasuki baju Max yang membuat baju Max compang-camping. Dengan tidak membuang waktu, Sandra dan Max segera menyalin data di komputer kritik. Namun hal itu telah disadari oleh penjaga. Max yang mempunyai pendengaran cukup tajam segera merobohkan meja dan menembak penjaga. Mereka pun kabur, di mana Sandra yang memimpin. Saat Max mengikuti Sandra, ternyata Sandra telah berhasil ditangkap. Max pun ditodong, namun Max mencoba untuk mengalihkan keadaan tapi gagal. Dan perkelahian pun terjadi. Setelah mereka berhasil mengalahkan penjaga, kritik pun datang. Namun dengan mudah Sandra dan Max mengalahkan mereka. Kemudian Max dan Sandra pergi ke Moskow. Max dan Sandra di sana memutuskan untuk berpisah, di mana Max menyamar sebagai kritik dan Sandra menyelinap lewat saluran udara. Sandra bertugas untuk memasang bom peledak. Max bertugas untuk mencari informasi di mana rudal tersebut akan diledakkan. Namun ternyata penyamaran Max telah diketahui sehingga Max akan dihabisi di dalam ruangan tersebut. Dengan sigap Max dapat mengalahkan pria tersebut, kemudian mendorong pria tersebut untuk membuka pintu. Max segera memberitahu Sandra bahwa mereka telah diketahui. Saat Max mencari lokasi rudal, dia dengan cerdik menempelkan beberapa peledak di struktur bangunan. Setelah selesai dengan tugas masing-masing, Max dan Sandra ke atap bangunan untuk meledakkan bangunan tersebut. Saat mereka hendak kabur, tiba-tiba Kali datang dan melemparkan pintu yang membuat Sandra kelenger. Max dan Kali pun berkelahi. Dari suara Kali, Max mengenalnya. Max berusaha meyakinkan Kali hingga ia percaya dengan Max dan menyelamatkan Sandra. Melihat bangunan yang akan roboh, kemudian Kali pun mengambil kabel untuk turun dan diikuti oleh Sandra dan juga Max. Kemudian Max menanyakan alasan Sandra operasi plastik. Sandra menjelaskan bahwa ia dulu terlibat cinta lokasi dengan agen lain hingga membuat misi yang dilakukan gagal. Hanya ada dua kemungkinan, Sandra harus mengakhiri hidupnya atau mengubah identitas dan juga penampilannya. Keesokan harinya terlibat tim The Rock memeriksa lokasi bangunan, tidak menemukan apapun. Di sana hanya melainkan toko roti. Atas kejadian tersebut, Max ditangkap dan dituduh sebagai agen ganda. Singkat cerita, Sandra yang melihat Max di dalam penjara teringat atas apa yang mereka lalui, sehingga Sandra memberikan lokasi kemana mereka akan pergi. Max yang mendengar pesan Sandra memanggil para penjaga untuk memukulinya. Ternyata hal itu dilakukan agar Max dapat mendengar kode keamanan ruangan tersebut. Dan Max pun berhasil keluar. Saat hendak keluar, Max dihentikan oleh Robbie dan Roma. Ia mengacukan pistol agar tidak dipecat karena membiarkan Max kabur dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan Max. Cerita Max berhasil mengajar Sandra dan menjelaskan bahwa Max tahu di mana bom itu akan meledak atas laporan dari Robbie dan Roma. Saat mereka ingin masuk ke tempat bom itu akan meledak, Max dan kawan-kawan dihentikan oleh petugas dan dilarang masuk. Mereka pun mencari jalan lain. Namun saat mereka hendak keluar, jam Max berbunyi yang menandakan The Rock terpapar radioaktif. Setelah sedikit berdebat, The Rock pun kabur dan menculik Sandra. Max dan Daddy mencoba mengejar The Rock melewati lapangan golf yang membuat kepala intelijen hampir punah. Kemudian mereka mencoba mengejar The Rock menggunakan pesawat. Max pun mencoba turun dari pesawat menggunakan tali yang berada di pesawat hingga Max berhasil masuk ke dalam mobil The Rock.
dan terjadi sedikit perkelahian hingga mobil tersebut masuk ke dalam perlintasan kereta api. The Rock dan Max yang masih terus berkelahi di atas mobil saat terancam Max mencium The Rock untuk memberikan efek kejut dan menendang The Rock. Kemudian Max menyelamatkan Sandra dan mobil pun meledak. Terlihat Max masih hidup dan mereka pun segera ke pentas musik untuk menghentikan musik tersebut, di mana bom itu akan meledak saat musik selesai. Dengan cepat Max menghentikan maestro dan bom pun tak jadi meledak. Sang maestro dan bom pun tidak jadi meledak. Saat hendak ditawan, Max memberitahu lokasi bom dan film pun selesai.